Apakah cedera boleh tetap latihan? Oke, sebelum gue menjawabnya, gue tekankan dahulu bahwa cedera yang akan gue bahas di sini itu akan lebih mendekati skala ringan. Dengan kata lain, pembahasan di sini akan bersifat kurang berlaku bagi mereka yang mengalami cedera dengan skala atau tingkat yang tergolong tinggi, seperti misalnya patah tulang, otot, ligamen, dan tendon yang robek dengan degree yang tinggi, dan sebagainya. Jadi, ketika kalian mengalami cedera, atau setidaknya kalian merasakan ada bagian yang kurang nyaman ketika kalian melakukan suatu gerakan, gue sarankan, ada baiknya kalian konsultasikanlah dulu sebagai langkah pertama ke pihak medis seperti misalnya fisioterapis dan sebagainya. Hal ini bertujuan untuk dapat dilakukan assessment supaya dapat mencari tahu kira-kira akar permasalahannya itu apa, sehingga dapat diberikan solusi beserta tentu dapat meminimalisir terjadinya cedera yang sama oleh karena kesalahan yang sama juga. Alasan lainnya dikarenakan terlepas misalnya ada 10 orang individu yang mengalami cedera di bagian lutut, mereka bisa mendapati akar permasalahan yang berbeda-beda. Di sisi lain, perlu diketahui juga bahwa hanya karena kita merasa atau mengalami cedera di bagian lutut, bukan berarti akar permasalahan itu pasti di lutut. Bisa saja dikarenakan otot penunjang yang lemah, seperti misalnya otot bokong lemah, otot quadriceps yang lemah, dan sebagainya. Oke, kita kembali ke topik. Boleh nggak sih latihan ketika kita cedera? Jika kita berbicara mengenai skala ringan, maka secara kasar boleh. Dan bahkan banyak pihak medis termasuk fisioterapis yang menganjurkan untuk kita tetap senantiasa menggerakkan bagian tubuh yang mengalami cedera tersebut. Hal ini dikarenakan ketika kita aktif bergerak atau tanda kutip melatih bagian yang cedera tersebut sesuai dengan fungsi pergerakannya, maka berpotensi untuk dapat menunjang recovery secara lebih cepat. Tapi umumnya akan dianjurkan untuk menghindari melatih bagian tersebut sampai menimbulkan rasa sakit dengan skala tinggi. Sehingga untuk menghemat waktu, maka tips-tips atau solusi atau saran yang dapat gue berikan adalah di bagian samping ini. Jadi silakan kalian pause atau screenshot bebas. Tapi intinya, ketika kita sedang mengalami cedera, jangan terlalu terpaku untuk tetap menunjang hypertrophy atau kekuatan alias strength dulu. Alias fokus aja recovery dulu, baru ketika sudah recover full, baru fokus kembali ke hypertrophy dan strength adaptation. Dan teruntuk kasus di komentar atas ini, gue pribadi juga sedang mengalami cedera di bagian pergelangan tangan gue, dimana gue akan merasakan sakit yang tinggi jika gue maksa untuk melakukan supination yang terlalu dalam seperti ini. Sehingga solusi yang gue terapkan saat ini dan efektif untuk dapat senantiasa menunjang hypertrophy tanpa ada rasa kurang nyaman dan masalah adalah di samping ini. Tapi kembali lagi, akar permasalahan cedera setiap individu terlepas lokasi yang sama itu bisa berbeda-beda, sehingga ada baiknya konsultasikan dulu ke pihak yang lebih ahli. Cheers!